Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ingkang kula hormati para kiai, wabil khusus Kiai Abdul Fatah. Yang kami hormati Bapak Kabid Umroh dan Haji Kanwil Jawa Timur Kemenang, Bapak Dr. Nurul Huda. Yang kami hormati Bapak Kakan Kemenang Tulung Agung Bapak Masbud, segenap para hadirin tamu undangan yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, sore hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk silaturahim. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras atas terselenggaranya acara destinasi ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita dengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang indah dan syair-syair yang indah dari Bapak Dr. Nurul Huda.
kita terbuai mendengar suaranya yang merdu indah sampai ngantuk. Makanya tadi diteruskan, di stop dulu biar nggak ngantuk. Oke. Pertama-tama yang perlu kami sampaikan adalah tentang pembatalan jamaah haji ini. Sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda dunia tidak terkecuali Indonesia dan Arab Saudi. Pandemi COVID-19 berimplikasi terhadap segenap kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal peribadatan seperti penyelenggaraan ibadah haji dan lain-lain, termasuk ziarah Wali Songo tertunda, ziarah makam-makam yang biasanya kita datangi tertunda. Niki COVID itu sampai dampaknya datang sih mati lu kalau dari Sabang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh mengamanatkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji meliputi aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah. Pemberangkatan jamaah haji Indonesia di saat pandemi COVID-19 belum terkendali dapat menyebabkan tidak dapat dilaksanakan perlindungan terhadap jemaah. Maka dari itu ajaran Islam mendorong penganutnya agar mengutamakan menghindari mudarat daripada mengejar kemaslahatan dalam kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kemudian pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 Masehi. Pertama, untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun 2020, Kementerian Agama mengeluarkan keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada tahun 2020. Pilihan menggunakan KNA untuk membatalkan keberangkatan jamaah haji karena pemerintah menggunakan kewenangannya melalui diskresi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menyebutkan bahwa diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini peraturan perundangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau ada stagnasi pemerintahan. Ini landasan daripada KMA. Yang kedua, pokok pengaturan dalam KMA nomor 494 ada dua. Satu, pembatalan seluruh jemaah haji Indonesia, baik kuota haji pemerintah yaitu jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus, dan kuota haji mujamalah seperti jemaah haji undangan raja. Dua, pengelolaan biaya perjalanan ibadah haji (BP) yang telah dibayar oleh jemaah haji. BP akan dikelola BPKH dan hasil optimalisasinya akan dikembalikan kepada jemaah haji. C. Kebijaksanaan Komisi 8 terkait pemberangkatan jemaah haji. Pertama, Komisi 8 DPR menyetujui substansi pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 Masehi. Argumentasinya karena pandemi COVID-19. Namun, Komisi 8 DPR mengkritik prosedur pembuatan keputusan pembatalan keberangkatan haji tahun 2020 karena tidak melibatkan Komisi 8 DPR RI. Padahal sebelumnya Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama sepakat apabila ada pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 maka harus diusulkan bersama antara pemerintah dan Komisi 8 DPR RI. Lebih-lebih
penyelenggaraan ibadah haji merupakan hajat penting umat Islam karena merupakan salah satu rukun Islam. Selain mengkritik prosedur keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji, Komisi 8 juga merekomendasikan agar pengelolaan BP jemaah haji tahun 2020 harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab tanpa penyimpangan, mengingat BP yang dibayar jemaah haji adalah untuk kepentingan pelaksanaan ibadah. 4. Jemaah haji yang tidak jadi berangkat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 harus dijamin dan dipastikan keberangkatannya pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Ini yang paling penting, catatan penting dari Komisi 8 bahwa belum ada keputusan. Kemudian biayanya ini apakah nanti akan diambilkan dari jamaah haji atau diambilkan dari hasil pengelolaan BPKH, disubsidi silang. Jadi artinya bahwa sesungguhnya jamaah haji Indonesia ini membayarnya itu adalah sekitar 70 juta, tapi karena ada subsidi silang, ya, jadi jamaah haji yang sudah membayar dan dikelola uangnya ini manfaatnya ini bisa untuk mensubsidi jamaah haji yang lainnya. Kemudian yang paling penting lagi bahwa untuk umroh saat ini sudah dibuka. Namun kita harap maklum karena musim pandemi ini agak ketat. Sebelum berangkat kita di karantina dulu di Indonesia 3 hari. Kemudian di sana juga di karantina dulu 3 hari. Kemudian diberi kesempatan umroh hanya sekali. Umroh hanya sekali. Ini repotnya, terus bayar larang, ada tambahan-tambahan biaya sekarang, terus pulang juga di karantina lagi 3 hari. Ini memang saat-saat seperti ini kita agak susah untuk beribadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi Pak Nur Ahmad sudah menyampaikan akan diberi jasa, ya mau tidak mau saya hanya menyampaikan apa yang dulu disampaikan oleh Pak Mahrus. Ijazah ini pernah diberikan kepada Kiai Umar Kempeng dan Kiai Agil Sirot, abahnya Kiai Said Agil ketika ingin haji. Kemudian oleh Pak Mahrus diberi ijazah supaya membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil setiap malam sebanyak 450. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini termasuk untuk memudahkan kita pergi haji. Tapi karena yang diberi ijazahnya seorang kiai sing ahli wirid dan kurang kiai, kalau wiridanya 450, saya baca 1000 saja. Ceritanya begini, ini bedanya kita dengan kiai yang minta jasa. Kalau kita minta jasa kiai, kalau diberi banyak jangan banyak-banyak kiai, sedikit saja, yang penting mandi. Ini ada cerita menarik, biar santai. Ada cerita menarik, dan akhirnya setelah dilakukan setahun itu akhirnya, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun itu akhirnya jadi berangkat. Kiai Akil, Kiai Umar, dan Kiai Idris menantu Mbah Hasyim Asy'ari jadi berangkat haji dalam tempo cuma 1 tahun kalau nggak salah. Itu bisa berangkat haji. Nah ini saking yakinnya, saking mantapnya dan dilakukan sungguh-sungguh akhirnya mandi. Maka dari itu di dalam ijazah ini saya jamin bisa berangkat asal dengannya mandi yang kedua punya uang. Ada cerita
waktu saya umroh niku saya haji. Ketika saya haji saya sowan ke ke Syekh Muhammad Ismail Al-Yamani. Di situ beliau menceritakan ada seorang saudagar kaya raya. Suatu saat saudagar kaya raya punya dagangan yang banyak. Pokoknya itu didatangilah seorang kiai, dikasih ijazah. Sampean tiap malam harus membaca ayat kursi biar hartanya terjaga. Siap Pak Kiai. Akhirnya dibacalah ijazah dari kiai tersebut. Jadi tiap malam dia itu wiridan ya kursi, ya kursi, ya kursi, ya kursi. Diijazah sama kiainya. Kon maca ayat kursi, macane ya kursi, ya kursi, ya kursi. Mungkin ini calon anggota DPR ini kursi. Tapi akhirnya nyata suatu saat mendapat cobaan. Gudangnya ini dibobol sama maling karena memang daerah-daerah rawan. Dibobol sama maling, sudah bisa dibongkar gudangnya, mau dicuri barang-barang yang dagangan yang mewah. Tapi ternyata yang terlihat oleh malingnya itu kursi gede-gede. Akhirnya gak bisa makan, gak sih dicolong. Metu maneh dengan tangan kosong malingnya. Besok disurvei lagi, wis dititeni iki sing bakal tak colong iso ditu. Malamnya besok malamnya lagi dibobol lagi. Dibobol ketok kursi lagi. Akhirnya nyerah, nggak bisa bawa kursi ini gede-gede. Itu biasanya Pak. Ini kan besar-besar. Akhirnya malingnya ini tobat, datang kepada si pengusaha yang kaya raya. Saya mohon maaf, saya itu tadi malam mau mencuri barang panjenengan, tapi kok jadi kursi kabeh niku wiridane nopo baru ingat. Masya Allah, aku dibareng karo Pak Kiai dikon maca wiridan ayat kursi, mboten ya kursi, ya kursi mandi. Nah, ini kan berarti ijazah nomor 1, yakin, mantep, mandi walaupun macane keliru kalau ternyata ijazah. Ya seperti orang-orang Jawa dulu, okay, diberi ijazah oleh para kiai kon maca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Mestinya terusnya ya hayyu kun bi rahmatika astaghiitsu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Itu mandi banget wong sing pengen ditoto karo pangeran kon akeh-akeh membaca ya hayyu ya qayyum. Tapi dasare wong Jawa kon maca ya hayyu ya qayyum yang diwaca ya kayyumu, ya kayyumu. Ini karena sing dikon maca dagang kayu, ya kayyumu, ya kayyumu. Tapi karena mantep yo mandi. Ya kayyumu, ya kayyumu, ya kayyumu, ya kayyumu. Nah inilah para tamu undangan bahwa doa itu supaya mandi nomor 1 mantep sih, mantep dulu. Sebab lek doa kok mantep itu dibuatkan saja. Waktu itu kita meyakini bahwa doa ini ijabah. Itu malah terkabul, tidak apa-apa. Kemudian ijabah doa itu ada 3. 1, doa kita memang dijabah ketika di dunia ini diberikan sesuatu apa yang telah kita minta. Yang kedua, doa itu disimpan di akhirat. Jadi sing pengen mayu-mayu ini gak pasti ngomong pun yang akhirat bejana gak ngomong, gak mayu. Kalau mau minta istri yang banyak pun soalnya yang ada sama istrinya juga ada apa-apa. Lain yang akhirat yang punya urusan. Jadi artinya doa itu pasti ijabah. Ijabah karena diberikan di dunia ini, yang kedua bisa diberikan di akhirat nanti. Atau yang kedua ini ada 2 versi menurut ulama. Ada yang dikatakan bahwa doa kita tapi berupa maghfirah dari Allah SWT. Diampuni dosa-dosa kita Allah Ta'ala. Ada kalanya sebagian ulama meriwayatkan bahwa yang ketiga ini adalah
kita diberi ijabah doa ini sesuai dengan permintaan kita. Artinya apa? Seandainya kita meminta dunia, ya Allah Gusti dunia dunia 100 juta gitu ya. Itu sama Allah Ta'ala diberi, tapi diberi keselamatan yang mestinya kalau dia kena musibah itu dia akan menghabiskan biaya 100 juta. Itu sebagai ulama mengatakan itu dia akan diselamatkan dari musibah sesuai dengan doa yang diminta. Mau pengen doa dia pengen ya Allah Gusti pengen rezeki sing jembar kayak duit 1 M atau 100 juta, benar tidak diberi rezeki itu, tapi dia terhindarkan dari musibah. Lek umpama kena musibah itu dia habis 100 juta. Niki wakilah sebagai ulama mengatakan seperti itu, wakilah bahwa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi maklumnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum